hasil analisis video kami terkait teknologi pada rumah tangga. Ya, langsung saja kepada penonton. Di sini kami menganalisis video pembelajaran yang berasal dari platform YouTube dengan judul Inovasi Pembelajaran dengan Menggunakan Permainan Alat Anak. Kebetulan sama, kebetulan. Oke, untuk videonya sama. Bulan terdesain ya. Oke teman-teman, bisa dilihat dulu sebentar. Belum bisa. Nah, mungkin videonya memang sama seperti sama kelompok sebelumnya, tetapi suara ini nggak ada bagian yang sama ini lagi Nah, jadi teman-teman nanti ini setiap siswa akan menggunakan teknologi seminar, menggunakan HP. Kemudian nanti misalnya dia melakukan dapat 2 langkah, ada yang jalan 2 kotak, gitu ya. Kemudian nanti di sini di kotak-kotak ini mungkin ada kayak pengambilan kartu atau apa ya kan. Nanti di dalamnya ada punishment atau tantangan gitu yang harus dilakukan sesuai dengan isi kartu yang diambil. Mungkin cukup videonya seperti itu. Intinya mereka bermain bola tangga menggunakan spinner yang di handphone kan kita kalau pakai biasa kan gaduh gitu kan. Ini menggunakan teknologi spinner. Lanjut apa yang dijelaskan oleh Teh? Saya akan menjelaskan tentang latar belakang video ini. Jadi dibuat dalam rangka untuk menunjang kegiatan pendidikan di era modern yang mulai menggunakan digitalitas dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena menurutnya tingkat belajar siswa dikarenakan penggunaan HP yang tidak efektif dalam pembelajaran, membuat guru tersebut lebih kreatif agar membuat desain pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik, gitu ya. Terus satunya yaitu adalah menggunakan permainan alat tangga tersebut. Yang kedua dengan penggunaan HP sebagai media belajar. Selain itu juga guru tersebut menggunakan aplikasi sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu aktif arkade dalam pembelajaran di mana aplikasi ini banyak terdapat menu bermain untuk menguatkan kebugaran siswa. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Arenda. Selanjutnya dari anak-anak permainan. Pertama kita dulu di aplikasi spinner. Aplikasi spinner ya. Spinner ya. Yang ada di Play Store. Yang kedua, anak berjalan sesuai dengan angka yang didapat dari spinner di gadgetnya masing-masing. Di dalam angka tersebut terdapat tantangan yang sudah disiapkan oleh guru. Misal angka 2 ada push up, 3 sit up, dan seterusnya. Ada pun tantangan dari model pembelajaran sekolah tangga tadi. Yang pertama, membutuhkan alat perangkat berupa banner sebagai media pembelajaran beserta perlengkapan penunjang lainnya seperti kom, kertas, fluid, dan alat olahraga lainnya. Yang kedua adalah faktor cuaca. Faktor cuaca juga menghambat dalam kegiatan pembelajaran ini karena untuk pembelajaran olahraga tersebut jika misal cuacanya hujan itu bisa menjadi penghambat dalam pembelajaran. Yang ketiga, adanya beberapa siswa yang perlu dijelaskan tentang modifikasi permainan ulah tangga kebugaran jasmani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farsa. Aplikasi atau konten pada hal ini untuk menyikapi segala jenis tantangan yang ada, saya sudah mempersiapkan secara detail apa saja yang dibutuhkan dengan partner saya selama berolahraga yang selalu mendukung setiap kegiatan yang saya lakukan. Untuk kendala cuaca bisa diatasi dengan memindahkan media pembelajaran ke dalam kelas, karena pada dasarnya permainan ini tidak membutuhkan
kurang paham, akan tetapi permainan luar tangga sudah cukup merakyat, jadi hanya perlu sedikit pemahaman teknis permainan ini. Referensi atau dampak pembelajaran modifikasi permainan luar tangga kebugaran ini sangat memberikan dampak yang positif. Dikarenakan anak bisa mengenal permainan tradisional sambil berolahraga dan digitalisasi pembelajaran, dan juga anak sangat antusias dalam pelaksanaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kelemahan di sini mungkin ada ini media yang dibutuhkan ya, seperti ya gambar luar tangga itu kan besar gitu kan. Mungkin kalau media cetak juga susah. Terus kekuatannya pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak bosan, dan pembelajaran lebih kreatif dan dapat meningkatkan motivasi siswa. Adapun yang kelompok kami dapatkan untuk tips dari teman ini kan ada beberapa faktor ya, tentunya dari segi biaya untuk pembuatan banner dan juga untuk kelemahan dari segi biaya. Misal kita perintahkan kepada siswa untuk mencari banner bekas rokok misalkan per kelompok, kan banner rokok ukurannya kecil. Itu bisa digabung, misalkan satu kelompok 4 banner supaya bentuknya agak sedikit besar, dan juga bannernya itu yang dipakai bagian yang polosnya yang putih. Setiap kelompok memberikan gambar, bisa menggunakan spidol, jadi untuk biaya lebih meminimalisir ya. Hanya membutuhkan spidol ya, dan kreativitas peserta didik itu untuk mengatasi kelemahan dari permainan luar tangga ini. Selanjutnya kesimpulannya, memanfaatkan teknologi dengan permainan tersebut dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan membuat anak menjadi tertantang dan mengetahui gerakan kebugaran jasmani. Selanjutnya rekomendasi kepada moderator. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Kelompok siapa? Kelompok Rita di mana? Kelompok Aisyah belum ada. Belum ada. Sok we? Enggak. Assalamualaikum. Bentar, berdiri. Oh iya. Jadi masih dari kata-kata mereka tadi kan kendalanya penuh hujan. Ya, emang kalau hujan nggak bisa ada opsi di tempat lain gitu. Jadi kalau solusinya gimana? Ya. Oke, ulah tangga mulai berbicara tenang kan? Iya, Maili, mending gimmick wae. Oke, Pak Aceh, menanggapi pertanyaan dari Pak Aceh, solusi untuk misalkan kendala hujan gitu ya. Nah, karena sebenarnya permainan luar tangga ini tidak terlalu luas, tidak terlalu lapang banyak tempat, jadi kita bisa memindahkannya ke ruangan yang lebih tertutup, contohnya kayak aula atau kelas gitu. Ya, karena tidak membutuhkan ruang yang benar-benar besar gitu, kayak di lapangan industrial atau permainan. Terima kasih Pak Aceh. Jelas. Ya, oke. Ya, depan.